Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini tepatnya pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2021, Kang Cecep bisa bersilaturahmi sekaligus berziarah ke makamnya Ibu Jamilah binti Bapak Mus. Beliau istri dari seorang Kiai Haji Aceng Aliuddin, pimpinan Pondok Pesantren Darul Falah yang beralamatkan di Kampung Batu Gede, Desa Wangunjaya, Kecamatan Banjarwangi. Mungkin baraya kemarin sudah tahu putaran video yang pertama bahwa beliau istri pengersa yang 16 tahun dimakamkan. Rencana pemakaman cek punten ya di dia mah bahasa teh pun baraya di daerah dia mah ece bahkan ke pengersa ke sa palih mah sok nyebar teh ece nya gitu. Ece nga ece ke wallahu alam ece teh mungkin lain daerah lain bahasa teh mungkin eta ieu makom anu rencanana kalau rasanya teh anjing teh hari anu 40 wafatnya pengersa, bahkan anjing mungkin anu 40 na teh panggil sebadat teh. Bahkan rencana ieu pemakaman anu kamari bade rencana dialihkeun tos beres rencana 40 pengersa. Ternyata di luar prediksi tiba-tiba ada inisiatif Kamis tanggal 1 bulan Juli 2021 pemakaman jenazah almarhumah dipindahkan. Ini bukti pemakaman yang sekarang beliau sudah bergandengan dengan pengersa, terus yang sebelah itu mertua atau ibu dari Pak Aceng Aliuddin. Ini yang kesenambungan cerita yang kemarin kenapa dipiralkan. Mohon maaf sebelumnya, sebelum kesaksian yang menjelaskan sehingga rahasia apa sehingga Allah mengistimewakan jasad bahkan kain kafannya pun tidak rusak sama sekali. Itu ciri bukti bakti satu istri kepada suami. Mungkin ya ridho Allah, mungkin itu sudah jelas. Ini sudah tahu semua, bukan masalah keterangan di sini, buah dari pengabdian beliau hakikat kepada Allah. Ini makam yang sekarang dipindahkan, sekarang alhamdulillah sudah bergandengan berlokasi di dekat masjid yang berada di lokasi pesantren Darul Falah tersebut. Cuman perlu baraya tahu kenapa ini diangkat oleh Kang Cecep. Mohon maaf sebelumnya, bukan Kang Cecep cari sensasi. Kenapa diangkat ini? Ini suatu kejadian yang luar biasa, kuasa Allah. Ini terjadi di kampung kelahiran saya sendiri. Ini bisa dikatakan ibu bapak Kang Cecep bisa guru, bahkan kenapa diangkat? Ini merupakan satu kebanggaan. Ini bukan cerita, bukan dongeng belaka, tapi kisah yang benar-benar nyata benar-benar. Ini kuasa Allah. Untuk lebih jelasnya mungkin kenapa Kang Cecep sekarang tidak melibatkan keluarga di konten yang sebelumnya. Sengaja Kang Cecep ada kesaksian dari putranya pengersa Aceng Nanang, sudah dijelaskan kenapa sekarang tidak melibatkan keluarga. Justru ini untuk menghindari fitnah, karena kebetulan ada juga yang datang baraya. Jadi supaya lebih jelas, justru ini para alumni yang pertama dulu yang tahu betul siapa beliau, keseharian beliau. Jadi alhamdulillah kesenambungan lebih jelas. Jadi sambil berlanjut jamangnya, sambil berlanjut. Kembali ke awal, kenapa sekarang Kang Cecep tidak melibatkan keluarga? Di sini untuk menjawab pro dan kontra. Pro dan kontra di alumni sendiri kan ya, di mana-mana, bukan di sini saja. Kadang ada yang suka setengah suka, kadang yang tidak suka sama sekali. Itu sudah di mana-mana, sudah dari dulunya mungkin. Di sini juga sama. Kenapa Kang Cecep membawa saksi-saksi yang dulu ini santri-santri yang pertama, bahkan sekarang beliau alhamdulillah sudah punya pesantren, sudah ini tidak mungkinlah beliau seperti sekarang ini, termasuk yang lain kalau tidak ada jasa guru yang
mungkin ingin guru awalnya kan guru awal semua termasuk Bagdir juga walaupun santri kalong baheulana kadang suka kolong kadang suka kalungan eta tapi ayeuna hayang ka kalungan ku magfirah ridho rahmat Allah we hikmah tina kejadian ieu teh geus berharap ti ayeuna ka payeuna langkah anu urusan kalepatan urusan manusiawi eta cuman kumaha carana ti ayeuna ka payeuna belajar istiqomah sehingga berharap husnul khatimah kumaha cara jalan menyampaikan hak tapi sababnya kan termasuk kan setiap mual aya di Tasik mungkin kan ayeuna teh mal tiasa ngabuka channel seperti skill lamun ieu da bisi pohoka jati diri nanti kaina kali di kujunti gitu seharusnya mah. Jadi untuk lebih jelasnya mungkin baraya perlu tahu ini adalah santri-santri yang pokok tuh yang persis tahu siapa beliau, kenapa asyik difokus ke Ibu Jamilah. Kalau pengersa tidak usah diceritakan. Ini juga buah pengabdian seorang istri yang saleha terhadap suami itu sudah jelas lah. Apalagi beliau ini yang nyata saat ini gambaran cermin. Lamun cek sunama ieu mau ngeundeutna liangna pasti liangna beungeut wae tos skill. Ieu orang ngaji beungeut sehingga liangna kakodok. Ieu mah teu kedah dijabarkeun pengersa. Justru dia buah tina pengabdian seorang istri anu saleha ngabaktikeun diri kana janten. Nya ieu Allah ngawalkeun. Sekarang mungkin ke pengersa dari dia mah di Garut mah baraya Aceh gitu pemeditasi Ustad bahasana teh di Garut mah Aceh sekarang mungkin ke Ceng Usman Raji beliau adalah alumni pertama yang dulu pernah tahu siapa beliau siap justru lebih jelasnya mungkin pengersa bisa menjelaskan kemarin juga saya dijelaskan sama anak Kiai pengersa Jenganan bahwa kedermawanan beliau termasuk ada amalan khusus yang didawamkan setelah itu sudah cuman sekarang yang lebih jelas mungkin untuk hikmah buat semua khusus alumni pesantren Darul coba mungkin sedikit bagaimana gitu menuju menengah teh pengersa ini menuju menengah teh kumaha ieu teh anu sebetulnya sehingga Allah membuktikan puasa orang obrolan lah anu seolah-olah sanes rekayasa sanes settingan itu kejadian nyata bahkan orang bangga di kejadian di tempat orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mukadimah alat cukup oleh pengersa Ustad dari Tasik. Gila cara maaf Kang Cecep kan itu bahasa Kang Cecep itu ini masih anak saya ya, anak kakak saya. Alhamdulillah pembicaraan yang tadi bahkan beberapa masalah narasumber asal usul kaitan pengersa Al-Mukarramah Ece yang sudah meninggal 16 tahun, tapi alhamdulillah dengan keistimewaan langkah-langkah kehidupan beliau sehingga patut diteruskan atau diteladani khusus oleh anak-anak didik, anak-anak aslinya. Alhamdulillah bisa dirasakan. Alhamdulillah beliau seorang sosok ibu yang sangat dibanggakan semua alumni, semua anak didik, bahkan tertaji dari awal saya Cibung mendampingi pengersa guru beserta istri sampai akhir hayat. Bahkan kalau saya akui dan alami, saya ditunjuk sebagai sesepuh di anak didik dari mulai berdirinya Pondok Pesantren Darul Falah sehingga saya mengabdi bersama beliau itu semenjak 6 tahun. Sudah 6 tahun saya diberangkatkan masalah rumah tangga. Alhamdulillah sampai sekarang saya sudah diberangkatkan mendidik di pesantren Darul Falah, yaitu warisan daripada pesantren Darul Falah. Alhamdulillah sesuai dengan harapan, dengan doa dari semua, mudah-mudahan
pesantren saya, anak didik daripada pengerasa guru. Mudah-mudahan jaya abadi ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau menceritakan sosok seorang ibu, yaitu yang didampingi oleh Allah yarham Kiai Haji Aceng Aliyuddin binti Muhammad Yahya. Alhamdulillah beliau sebagai sosok orang tua yang sangat patut dibanggakan dan dicontohi. Kalau dulu saya waktu mengaji selama 6 tahun di pesantren Darul Falah, memang beliau seorang sosok ibu yang sangat sabar, sangat antusias. Pemisah Sunda malah kadedeh kanya anak luar biasa, tidak berpandang bulu santri dari mana. Kalau dulu saya ditugas oleh pengeresa membimbing anak didik itu 500 anak didik, belum ditambah anak didik MI sebanyak 300. Alhamdulillah saya yang menanggung jawab atas tugas beliau, sehingga sosok kesadarannya menghadapi banyak hal dalam perjuangan beliau, dihentikan segala dari sana dari situ. Alhamdulillah sosok beliau itu penuh dengan kesabaran, keikhlasan, tidak ada perlawanan walaupun ada kenehatipan dari pihak yang luar, tapi beliau menghadapinya dengan bijak. Alhamdulillah tidak ada kekecewaan, sampai akhirnya pada 2005 beliau meninggal, seorang ibu, sehingga alhamdulillah dengan meninggalnya beliau melihat lautan manusia dari mana-mana sampai masalah berduyun-duyun. Bahkan ada seorang kiai menanya kepada saya, kalau bahasa Garut, yang pengeresa punya amal apa sehingga melihat masalah keadaan lautan manusia itu luar biasa. Saya jawab, beliau adalah suatu sosok yang penuh dengan kesabaran, dengan keikhlasan membawa masalah umat, sehingga alhamdulillah dengan didikan Al-Mukarram pengeresa guru Kiai Haji Aceng Aliyuddin, sehingga didikan anak alhamdulillah, bahkan mudah-mudahan didikan baiknya selalu terwarisi kepada anak didik yang lain. Alhamdulillah terasakan oleh saya. Saya memperjuangkan, mendampingi masalah pengeresa guru dari awal pemberangkatan rumah tangga anjeunna sampaikan akhir hayat saya masih siap mendampingi. Bahkan saya dipercaya sebagai ketua alumni dari 95 sampai 2020. Kemarin saya menyatakan sudah lelah, kepanjangan waktu. Begitu saya mengeluarkan diri dari kepengurusan alumni, lalu beliau meninggal. Itu suatu perjanjian antara beliau dengan saya. Jadi walaupun perkataan itu tidak dianggap ya, tapi dengan kenyataan yang bukti, beliau berkata kepada anak-anaknya, barudak si Amang mah entong rusuh dikeluarkan satungtung masalah bapak hiruk mah, sehingga abdi sebagai ketua alumni digantikan dengan adik saya, lalu beliau meninggal. Itu perjanjian beliau sama saya itu secara kekeluargaan. Mudah-mudahan kalau menceritakan sosok seorang ibu sesudah 16 tahun meninggal, lalu saya sebada masalah mengubur Al-Mukarram pengeresa guru Kiai Haji Aceng Aliyuddin, saya ditugas untuk mengalihkan masalah ibunda jenazahnya ke dampingan sama beliau. Tapi yang ditugas itu cuma adik saya, Ajengan Nurdin, saya sendiri, saudara Dayah, lalu ada
alumni yang dulunya di sana di rumah mendampingi Al Mukarram, hanya cuma masalah 5 orang yang ditugaskan. Alhamdulillah dari beliau digali itu jam 7, jam 11 itu sudah selesai dikubur lagi. Alhamdulillah dengan hikmah saya mengalihkan masalah beliau, ternyata luar biasa. Saya mencucurkan air mata, bahkan jasad beliau itu tidak sedikit pun merubah. Perut masih itu kelihatan, tangan masih itu masih itu seperti orang yang ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan husnul khatimah. Amin. Tapi sebelumnya itu penggalian saya pernah bermimpi, yaitu beliau berdatang kepada saya, lalu beliau berkata, "Man, dia pangusapkeun rambut abdi." Begitu masalah itu dibangkat dari ruangan ke atas, saya langsung mengusap itu kepalanya rambut beliau itu dengan membaca doa. Alhamdulillah itu saya terlaksana. Jadi sudah ada impiannya, Mang? Sudah ada. Itu di telepon waktu penggalian itu setengah 8 malam sebelum saya Soalnya kan ke madrasah. Rencana kan setelah 40 wafatnya pengersa ini baru akan dipindahkan. Ternyata ada dorongan apa, tiba-tiba Kamis bahkan 1 minggu jeda sekadar sampai sekarang tiba-tiba dadakan ternyata ada petunjuk ya mungkin ini petunjuk luar biasa, petunjuk dari Allah. Bahkan itu sesudah saya malamnya itu sekitar jam 3 itu bermimpi kedatangan beliau itu mau diusap itu rambutnya. Kemudian adik pun yang ditugaskan itu oleh saya yang siap memindahkan itu ternyata memimpi lagi. Dalam impiannya macetnya masih kena utuhnya, alhamdulillah, mudah-mudahan. Sehingga alhamdulillah kontak kepada keluarga, menunjuk kepada saya, adik saya, dan yang itu Rama Puput Ananang itu Mang Dayah. Memang Ananang udah diberikan kepada Mang Dayah. Itu yang ditugaskan, alhamdulillah. Jadi hampir mimpi yang sama soal amanat beliau agar cepat-cepat sebelum 40 hari mau ya seolah-olah kalau dilihat tuh seperti pengantinnya, Mang, ya pengantin. Mudah-mudahan itu bersamaan tidur luar biasa seperti pengantin itu. Tidak bohong keterangannya, Mang, ya tidak bohong. Mudah-mudahan itu sosok beliau yang aslinya itu satu, beliau punya sosok sadar, ikhlas, sobar itu dibawa oleh pengeresa, berjuang memperjuangkan dinul Islam, sehingga alhamdulillah anak didiknya itu sudah bersebaran di tiap-tiap kecamatan, tiap-tiap desa. Mudah-mudahan itu amal soleh beliau itu menjadi tanda-tanda mengarah kepada ahli surga. Mudah-mudahan untuk doa yang terakhir, beliau mewariskan ilmu, mewariskan kebaikan kepada anak didik, pada khususnya anak aslinya, yaitu anak yang dilahirkan oleh beliau dan dijugakan oleh beliau. Mudah-mudahan menjadi anak soleh yang bisa memimpin umat, bisa meneruskan perjuangan beliau sampai akhir hayat. Dan anak didik yang di luar sana, yang di Purwakarta, di Bandung, di Pamengpeuk, Singajaya, Toblong, itu semua, apalagi di Banjarmasin itu banyak peranan pesantren kelahiran daripada beliau. Jebolan Darupalah. Itu kalau ada nama akhir pesantren itu ada yang Riyadul Falah, ada yang Nurul Falah, ada yang Riyadul Falah, ada yang Hikmatul Falah, Babakan Falah, itu jebolan daripada pesantren Darul Falah. Itu ada yang di akhir, ada yang di awal itu.
Jadi kebahagiaan, makanya itu Darul Falah itu tempat kebahagiaan. Kalau pesantren saya itu adalah Nurul Falah, cahaya kebahagiaan. Kalau itu adik saya Darul Hikmah, jadi tempat hikmah. Kalau adik saya yang di desa Talaga Jaya yaitu Riyadul Falah, kebun kebahagiaan. Mudah-mudahan itu kebahagiaan selalu bercucuran kepada anak cucunya. Sekian untuk pembicaraan dari saya. Mohon maaf itu saya sebagai aslinya itu yang ikut andil memperjuangkan agama beserta beliau itu dari rumah sampaikan berdirinya pesantren Darul Falah sampai sekarang. Mudah-mudahan jaya selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah ini barusan sudah didengar keterangan beliau yang beliau mengabdikan tadi sedikitkan sekian tahun sampai sekarang menjelma jadi sosok seorang pengersa, mungkin gitu, seorang kiai bisa lah, seorang ustadz bisa. Bahkan ini hasil buah dari hasil beliau pengersa yang tadi disebutkan. Mungkin mungkin anu manawa ada kesan kumaha itu ketika anu katinga disimpulkan memang ini buah dari sabar ikhlas. Sedikit tambahannya itu sebelum beliau meninggal itu pada malam Jumat saya sudah bermimpi lagi itu sama itu pengersa itu berbicara kepada saya waktu di impian itu mengumpulkan anaknya dari yang kecil sampai yang besar, dari anak yang dulu yang daripada ibunda sampai yang sekarang. Kata beliau begini, man kade di HP ya baruda hiji sim saloba, itu perkataan bapak waktu soal Jumat itu Sabtu kan sasihan hari itu tamang geus nguyung hari itu teh. Nanti di pasien waktu itu dijelaskan tuh bahwa bapak itu memberikan arahan hiji sing sobar kade kan bak sing balalenar katilu lamun boga harta sing mampu gawe sodako terus kan istighfar bahkan mensetnya masihan petunjuk ka amang teh mang cenah pirari ya dina surat 3 ayat 17 begitu itu jam 3 amang juga dah HP dina luhuran mastaka tinggal teh ayat teh as-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfaqina wal mustaghfirin bil asar. Nah, dicatat kita dihilangkeun oh iya dicirian dina HP. Ieu bapak nah aya amanat. Tah terjawabna teh waktu bapak pupus. Kok kenapa bapak itu miwarang salalobar ka puterana waktu dina impian ngadidik nya. Si orang teh kan bapak teh badangan tulis ya. Luar biasa. Itu udah memberikan masa amanat gitu. Itu malam Jumatnya itu kan malam Sabtunya itu pengajian bulanan di sana. Hari Minggunya itu bapak di Kacana Katasika Lalano. Pada hari Seninnya itu meninggal. Cuma 4 hari dari bermimpi itu. Jadi terjawabnya itu impian amanat lewat amanat impian. Itu sesudah itu bapak meninggal. Oh, bapak miwarang sobar kabar dak teh bahwa bapak teh gini rek kedah salah lararas si horeng teh buah kebenaran itu terbukti itu waktu buah mengalihkan kesabarannya iya jenazah istrinya itu ladang kebenaran ketaatan. Alhamdulillah itu menjadikan gambarnya itu senambung itu antara saya bermimpi itu malam Jumat dan memimpi masalah waktu itu ditugas untuk mengalihkan masalah ibunda. Tapi alhamdulillah itu bersyukur. Tapi saya menanyakan kepada alumni yang lain, ada apa beliau? Apakah ada amanat? Apakah ada? Itu tidak ada. Tidak ada. Tidak semua masalah alumni itu dikasih masalah itu peringatan dan masalah itu. Itu yang menjadi kebanggaan saya sebagai dari orang tua itu. Memang kasih sayang orang tua kepada saya itu luar biasa. Daripada saya diberangkatkan itu rumah tangga itu beliau yang seolah-olah hiji murid anu diwidian kuno janten guru hiji murang kali anu diwidian ke Ibu Rama mungkin aja pami kembalinya mang mungkin Kang kesimpulan itu
intinya buah kesabaran dan keikhlasan di samping amal yang lain yang dijabarkan oleh anaknya Pengeres Ceng Nana. Beliau seorang dermawan, beliau seorang ibu yang ikhlas, disambut ketika ada dawaman yang seolah-olah istiqomah setelah sholat maghrib sampai isya, setelah subuh sampai sholat duha. Itu diantara itu rahasia. Cuman yang jelas ini bukti nyata kuasa Allah, buah dari kesabaran dan keikhlasan kalau disimpulkannya. Mang bisa seperti emang ya madanya anu selama ya dipercaya ya di dapur iya tah saya pendanya kepercayaan tambahan supaya itu terjadi fitnah lah di muka di umum bahwa beliau mah kalau ada itu gap boh di santri boh itu selalu mengundang kepada saya. Mungkin menurut saya untuk akan menaklukkan itu santri, tambahkan kedermawanan beliau, mungkin kesabaran ikhlas beliau mungkin bisa disambungkan memacu tah kantos kumanu kasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama namanya Ya, ada orang-orang pertama dikuring anak calik ini ngawas almarhum di salaresna kalayan ayeuna dicalikeun di bumi dikuring ayeuna calik di bumi tiwarang ayeuna anjeuna tiwarang ayeuna almarhumah kedah calik di bumi nya panginten si kuring sakumaha petunjuk anjeunna nana kapungkur. Nuju pertama kuring ayeuna calik di daruh kitu. Alhamdulillah anjeunna nana kadeudeuh kanyaan pada khususna ka simkuring kitu nya umumna kasadayana karaos luar biasa. Namung panginten hari kanggo simkuring mah di wangkit kapungkur dugikeun ka ayeuna teu acan tiasa ayeuna mulang tarima ka anjeunana sakitu bela sungkawana aranjeunana sepanjang simkuring ayeuna calik di Darupala bela sungkawana pada khususna ka simkuring ternyata bela sungkawana naon rupi perkawis anu dipasikeun ka simkuring ima ilmiahna wa ima ayeuna pendidikan ayeuna dauriyahna ku anjeunana alhamdulillah karaos kusimkuring ayeuna karaos pisan ayeuna anjeunana murukanan ti kawit ilmiah sampai ayeuna ka laku lampah kanggo ayeuna rumah tanggi anjeunana dicontohkeun ku anjeunana ka simkuring tina perkawis ayeuna hidmah kanu janten caroge kieu ternyata anjeunana ayeuna katinggal ku sadayana karaos doa anu janten guru teh hidmah ayeuna kanu janten guru teh contoh simkuring kapungkur ku pangarsa Kang Cecep sok ngadidik di dieu kana Al-Qur'an saur anjeunana kumaha cenah saya upami ayeuna urang ka mana Kalimangan sur anjeunna nya kapungkur nya mutan teh atoh gitu nya kapungkur di dieu mohon cekengan alhamdulillah gitu nya kita saanjeunana Kang Cecep hoyong ayeuna ngerjuangkeun ka simkuring gitu kapungkur namun kayak cekengan bade wawartos heula nuju aya sadaya nuju aya keneh nuju bumi oge kitu nya panging keneh kapungkur nya anjeunana teh ngawidian wawartos teh nya kuring teh ka anjeunana ari kanggo bapak mah ngawidian moal nyegah moal pangingken eta suatu anjeunana pentingnya abot gitu saur simkuring teh da ari sesauran gitu mah pangingken diperjuangkeun oge teras-terasan sok ingis kemanfaat gitu nya diambil kemanfaatanana sawios ayeuna henteu dilaksanakeun oge daripada ayeuna
tadi bidian kunujantan guru sareng ayeuna teh bojona nya geuningan alhamdulillah sakumaha ayeuna diuruk anjeunana sok sanaos teh dijelaskeun pisan tos kahartos anjeunana yen teu ngawidian teh panginten mana kitu oge nya aya kaabotanana nya karaosna alhamdulillah kusim kuring ayeuna upami bade naon kitu bade ngitibarkeun kana kahaneueul pedah ayeuna teh cios maah tebih kitunya sareng ayeuna doa ti anjeunana sadayana katut ayeuna ti almarhumah nya tah diambil hikmahna ku sim kuring tina perkawisanna doa anu janten almarhumah nya ayeuna dugikeun ka ayeuna karaos ku sim kuring ayeuna kamangfaatan kamaslahatanana teu aya ayeuna naon-naon eta teh suatu ayeuna ladangna panginten naon hikmah ti anjeunana ka ayeuna ti sim kuring ka anjeunana sanes sepeda ayeuna sim kuring ayeuna nyimpen kana kasayan da teu aya kasayan sim kuring ka anjeunana namung anjeunana ima ayeuna almarhumah wa ima almarhum ka sim kuring kedah kumaha ayeuna kahitnahna kedah kumaha kasayanana kedah kumaha kadedehna pada khususna ka sim kuring dina waktos ayeuna anu lucu cumenengna anjeunana teu aya ayeuna naon upami bahasa sompral mah teu aya pikakeheuleunnana teu aya picarekeunana sakitu kasobaranana anjeunana ngurus ayeuna ka santri ngurus ayeuna kanu janten carogena hidmah kanu janten carogena sumawonten ayeuna kaputrana teu aya ayeuna naon-naon dina kaawonanana alhamdulillah aranjeunana ngan mudah-mudahan ayeuna sing kapenak sadayana dina ayeuna kahidmahan anjeunana almarhumah kanu janten carogena atuh ayeuna kasayanana almarhumah kanu janten santrina sadayana mudah-mudahan ayeuna ku urang sadayana sing kapenak jaga dieu amin mung sakitu bae panginten ti kuring kalian mudah-mudahan sing ngajakeun kamanfaatan dunia sareng akhirat bintu kedua robana atina dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamihan bola kami aja kita kali deh ini untuk disebut mereka mohon baraya tahu lah kenapa ini kesenambungan sengaja supaya jangan jadi fitnah kalau keterangan yang ini sama berarti ini juga sudah bukti kuasa Allah. Cuma ini takut menghindari fitnah apalagi yang kontra apa yang kontra. Beliau sangat menyayangi anak yatim. Tambahan ini rahasia yang kemarin kita terungkap. Dari awal itu rumah tangga selalu beliau itu menyayangi anak yatim. Tambahan yang luar biasa rahasia beliau. Di antaranya mungkin ada rahasia yang contoh ini tidak tahu tapi mah tahu gitu yang lainnya gitu mungkin ini bicara masalah kebaikan beliau sehingga ini buah dari kebaikan beliau lah. Di antaranya yang menurut Ece yang bagaimana tuh misalnya silakan dia walaupun ini supaya apa buat sangat susah mencari sosok yang seperti itu. Susah mencari kesalahannya mungkin zaman seolah seperti itu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mukadimah cekap ka pangresa guru anu diparayun anu nyingkah tos abdi paminten anu ka penak rehna kasayan anjeunana kelanjutan kali anu sanes tadi nu kapenaku abdi anjeunana selalu ngahormat kamu selalu ngahormat kamu anu sehingga walaupun ayeuna anu jeung tamu menak anu hajebatkeun fakir miskin kauninga hoyong ngaos di daerahna tegaru bakal ku anjeunana dicana ka dieu anu opat bumi anu sabumi aya opat jalmi dicana ka dieu di ilmuwan di naon di saniskan tuangna ieu kadermawaanana anu kapenaku abdi mah ka dermawaanana sareng sajabiti kajelasan sareng kasabaranana memang abdi oge raos dosa taros non ya Allah kasayan anjeunana anu dugikeun ka
ngabuktoskeun kekawasaan Gusti. Wajar panasan gini sana kena awan ini justru kurang panas itu Panas. harusnya. Dan Tinggal kasayana. kejadian luar biasa. Kasaya naon nya sakitu ayeuna saur jalmi mah nya kaayana kieu mata anu kapenaku abdi selalu ngahormat tamu. Mohon selalu anjeunna nyaahan ka fakir miskin anu teu mampu mah santren dicanak mah sabaraha santri ka kauninga teh sadaya anu sababaraha santri teu mampu di daerahna hoyong ngaos dicanak ka dieu sababaraha puluh nya di tangan waler tuangna ilmu Tuangna segala itu anak mudah-mudahan jasa anjeunna anak kanya ka pakoro ka nya ka pageur miskin ngahormat tamu saya disobar sareng hikmah tawajud mudah-mudahan salamina ditampi ku makawasa Amin ya rabbal dan alamin. janten teras-terasan aya hikmah ka urang sadayana dan contoh panggalawarana abdi mah da mohon ka anjeunna anak sehingga biasa saeueuna mudah-mudahan we eta sakali janten sabab kening curahan rahmat dan curah keadilan kekanal kenangan di alam barzahna mudah-mudahan nuhun ka rahmat Amin, ya Allah amin. subhanahu wa taala yang kausna sakitu amin waktunya beli salam penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Baraya perlu tahu ini kesaksian narasumber yang bukan rekayasa. Ini betul-betul kesaksian yang pernah mengalami tadi dari pengerasa dari tahun sekian mengabdikan sebagai pengerasa yang berusia ini ketua alumni Pondok Pesantren Darul Falah tadi sudah dijabarkan. Ini bisa disimpulkan lah, kan menyimpulkan bahkan kan juga walaupun disebut alumni Pangbuti nah Pangbuti nah di silaturahmi dia hampir poho kapuhu mang disebut nama seharusnya poho kapuhu. Cuman kejadian kenapa ketika kejadian kan datang ke makam ini perlu dijelaskan buat Baraya dulu, buat Baraya kenapa kan datang ke makam bisi ayah sangkaan datang ke makam lain rek minta ke makam bisi pajarkan Kang Cep kenapa jauh-jauh datang ke hiji seperti tadi tujuan datang berziarah ka dieu tujuan sambil mungkin mengingat bahwa orangnya ia nunggalkeun batu ya orang ninggalkeun Allah bahwa orangnya bakal lebet ka hanapeun batu ciri anu nyata ngan ieu urang nunggalkeunana ningali tunggul lah gitu. Hiji kadinya bahkan orang bakal aya di jero taneuh ayeuna kesempatan aya di luhur keneh taneuh mung ningal nu kamari di jero dikaluarkeun bahkan di keluar dikalebetkeun kejadian subhanallah sebenarnya hiji kadinya. Kedua sumping datang berziarah ke sini tujuan untuk mendoakan seorang anak terhadap orang tua, seorang murid terhadap guru, wajar itu sudah diperintahkan. Ini kedua untuk mendoakan beliau khususnya. Yang ketiga dengan datangnya ke tempat ini rahasia Allah. Mungkin itu bisa dikatakan karomah bisa, maunah bisa. Ini luar biasa. Ini penilaian Allah. Justru ketika datang ke sini, nanti mewakili diri keluarga, lingkungan dan baraya di muslim berada. Semoga dengan berziarah ke tempat ini keberkahan yang dulu mungkin Allah pernah menitipkan kesabaran terhadap beliau, kedermawanannya, termasuk keikhlasannya, pengabdian dirinya terhadap suami, hakikat Allah. Semoga itu dititipkan bahkan ditetapkan kepada kita semua mungkin seperti itu, harapan seperti itu. Justru kesimpulan dari pertemuan kali ini khusus mungkin buat keluarga beliau, buat anak didik beliau, yang masuk buat muslimin muslimat mukminin di mana saja berada. Ini adalah satu bukti nyata kuasa Allah di tengah-tengah pandemi yang sekarang manusia ketakutan dengan penyakit yang namanya corona. Ini Allah memunculkan kuasanya Allah, keyakinan kepada Allah, pengabdian. Ini buah dari pengabdian. Mungkin satu, kenapa Allah membuktikan di seorang istri yang mengabdi, membaktikan diri terhadap suami dengan tadi yang dijabarkan seperti itu. Ini justru hikmahnya buat kaum Hawa, mungkin kaum Hawa, bahwa ridhonya istri ada di suami, ridhonya anak ada di kedua orang tua, bahkan ridhonya murid ada di gurunya. Ini buat kesulitan mungkin saya menambah mungkin pengerasa sebagai ketua alumni. Ini hikmah untuk keluarga khusus alumni Darul Falah. Ayeuna mah tos digandengkeun piraku entong ningali carita anu jauh ieu tah kuasa ieu teh berarti saha tos
piraku teu bangga anu kamari mungkin dia orang sambil abdi nambi carita doa na kusuna ngan jadi panyampurna Allah anu maha sampurna mah ngan iya ketika kejadian dia sing jadi panyambung tadi silaturahmi anu tadi mungkin khusus ke alumni ieu pesantren Darul nu tadi ngewa sing resep mungkin resep sing leuwih kabeungkeut bahwa resep eta kudu aya resep Al-Qur'an sareng hadis katiura ulah putus silaturahmi sok piraku rek iraha deui justru percuma lompat jaroh ka pamijahan ka Cirebon tah ieu teh ridho ibu aya di ibu Rama guru wong atua karo deh serubah termasuk ya pengabdian hiji istri anu soleha reda penginten ke kaum hawa mungkin ini perlu dijadikan suri tauladan yakin ridho Allah ini buah nyata cuman berharap kita dengan kejadian yang luar biasa ini khusus buat diri keluarga Kang Cecep sendiri termasuk lingkungan di mana muslim khusus buat alumni juga Bapak dengan kejadian kisah nyata ini ada hikmah buat semua sehingga kita bisa lebih meningkatkan keimanan ketakwaan kepada Allah, bisa menambah kekurangan dan perbaiki kesalahan, istiqomahkan di jalan yang yakin sih kemampuan jalan yang diridhoi Allah, tidak keluar dari dua pusaka Quran dan Al-Hadis eta sehingga sunnah yang dicontohkan oleh baginda tercil bahkan sampai terhadap bahkan sampai kepada kita sudah anak. Semoga kita khusus mungkin buat khusus yang kita ada dengan jarak tadi sudah didoakan bahkan saling mendoakan bahkan besok di hari 44 ya kita meninggalnya bangsa sehingga kita berharap kita bisa berkumpul sesuai tafa'ul tabaruk nama Darul Falah tempat kebahagiaan bahagia yang hakiki diperkumpulkan di surganya Allah sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang dimuliakan yaitu surganya Allah. Mungkin cukup pertemuan untuk kali ini Kang Cecep alhamdulillah bisa silaturahmi yang kemarin dijelaskan ini satu kejadian keajaiban yang luar biasa selama 16 tahun jasad dan kaitannya masih semoga tidak berubah sama sekali. Subhanallah ini kuasa Allah semoga jadi obat sifat yang banyak keragu jadi yakin yang yakin bisa lebih meningkatkan keyakinan bahwa kita punya Allah jangan takut sama Allah. Cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun kang ya jangan sauya doa ka sadaya. Amin.